Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di bulan Muharram tahun 1442 Hijriah. Berarti telah 1442 tahun Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Namun di bulan Muharram ini ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah dilakukan. Maka itulah yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Amalan apa itu ibu-ibu? Yaitu amalan di hari di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Hari di mana Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara, bebas dari penjara. Hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari api. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan dunia. Dan hari juga Allah angkat Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi. Hari di mana Nabi Isa alaihissalam Allah angkat. Nah, jadi hari apa itu? Kan gitu kan? Hari Asyura namanya. Tanggal 10 Muharram. Saat ini sudah berapa Muharram, Bu? Ada ibu yang tahu? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 Muharram hari ini. Berarti di hari Asyura nanti 10 Muharram ada amalan yang sangat dianjurkan, bahkan dapat meleburkan dosa setahun yang lalu. Kalau dia pada bulan Zulhijjah ada amalan yang dapat meleburkan, menghapus dosa 2 tahun. Di bulan Muharram ini ada amalan puasa yang dapat menghapuskan dosa selama setahun, tahun lalu. Amalan apa itu? Yaitulah puasa di hari Asyura. Puasa di hari Asyura. Asyura itu 10 Muharram. Nah, apa kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Bahwasannya puasa Asyura itu yukaffiru sanatal madiyah, dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Apakah semua dosa diampuni oleh Allah apabila seseorang melakukan ibadah puasa ini? Tidak. Yang hanya diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa kecil saja. Kalau dosa besar yang dilakukan setahun yang lalu, itu cara mengampuninya, cara terhapusnya adalah dengan taubat nasuha, dengan betul-betul taubat. Baru Allah ampuni dosa-dosa besar. Nah, kalau dosa kecil dengan puasa Asyura nanti setahun yang lalu Allah ampuni dosa-dosa. Itu hadis-hadis sahih yang terdapat dalam Sahih Muslim. Kafirus sanatal madiyah. Hari apa tadi namanya, Bu? Hari Asyura. Dan ternyata hari Asyura ini ibu-ibu juga hari umat Nabi Musa. Dan umat Nabi Musa juga melakukan puasa di hari Asyura. Siapa umat Nabi Musa? Bani Israel. Orang-orang Yahudi juga melakukan puasa Asyura. Namun kita umat Nabi Muhammad hukumnya adalah sunnah. Kalau orang-orang Yahudi wajib mereka melakukan puasa di 10 Muharram itu. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang saya kutip dalam kitab Hasyiah Talibin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada Bani Israel 1 hari dalam setahun. Dan dia adalah puasa di hari Asyura. Berarti, Bu, yang melakukan ibadah puasa Asyura ini tidak hanya umat Islam. Orang Yahudi juga puasa di 10 Muharram. Maka oleh karena itulah pahala atau fadilah dari puasa Asyura ini
hanya mengampuni dosa setahun yang lalu saja. Berbeda dengan hari Arafah. Hari Arafah yang terampuni 2 tahun. Kenapa? Karena hari Arafah adalah hari khusus untuk umat Nabi Muhammad. Sedangkan hari Asyura adalah hari umat Nabi Musa dan hari umat Nabi Muhammad. Makanya cuma setahun. Paham ibu-ibu kan? Jadi lakukanlah puasa nanti 10 Muharram. Hari ini 5. Berarti hari Sabtu 10. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu 10 Muharram. Lakukan puasa di hari itu. Kenapa? Hari Malam Sabtu. Malam Sabtu nggak puasa, Bu. Iyalah maksudnya malam Sabtu lah. Ya, malam Sabtu sudah mulai 10 Muharram. Bahkan siapa yang menghidupkan malam Sabtu nanti, malam 10 Muharram nanti dengan ibadah, maka ibadah yang dia lakukan seperti ibadah penghuni langit yang 7. Jadi besar pahala ibadah yang dilakukan, baik sholat, zikir, baca Al-Quran, yang dilakukan pada malam 10 Muharram nanti, maka pahalanya seperti pahala ibadah penghuni langit yang 7. Siapa yang menghuni langit yang 7? Malaikat. Makanya lakukan ibadah isi malam 10 Muharram nanti dengan ibadah, dan di siang harinya melakukan ibadah puasa Asyura. Kenapa bisa istimewa sekali 10 Muharram ini? Karena tadi seperti yang saya sebutkan di awal, 10 Muharram hari pertama kali diciptakan dunia. 10 Muharram Allah terima taubat Nabi Adam. Apa doa Nabi Adam mohon ampun kepada Allah? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah terima taubat Nabi Adam atas kesalahannya yang telah memakan buah. Kan itu kesalahannya kan ibu-ibu. Allah terima pada tanggal 10 Muharram. Allah terima taubat. Kemudian demikian juga yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam keluar dari sampan. Kan terjadi peristiwa badai besar, tufan. Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal besar, sampan. Setelah dibuat, waktu terjadi tufan, semua naik ke kapal. Bagi orang-orang yang yakin kepada Nabi Nuh alaihissalam, beriman kepada Nabi Nuh, yang yakin apa disampaikan oleh Nabi Nuh, umatnya dan hewan-hewan yang beliau selamatkan. Semua naik ke sampan. Siapa salah satu yang tidak mau naik ke sampan, ke kapal, Bu? Kan'an. Siapa Kan'an ini, Bu? Anaknya. Ya bunayyar kam ma'ana. Kan ada itu di Al-Quran. Wahai anakku tersayang, tercinta, ayo ikut bersama kami. Tapi anaknya tidak mau. Anaknya ngomong, kira-kira maksudnya, saya tidak mau ayah, kan gitu kan? Saya akan menaiki gunung yang tinggi agar selamat. Nah, ternyata tidak selamat. Nah, dan Nabi Nuh beserta umatnya turun mendarat dari kapal itu 10 Muharram. Ketika mendarat dari kapal disebutkan dalam kitab Ya'ana, Nabi Nuh memeriksa sisa makanan. Namun ternyata tidak ada yang ternyata makanan hampir habis. Dan Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada umatnya untuk membawa sisa makanan yang ada. Maka ada yang membawa tinggal segenggam hintoh gandum, ada yang memiliki tinggal segenggam kacang adas full, nama-nama kacang-kacangan kan, sehingga terkumpullah 7 macam kacang-kacangan tubuh, kan gitu kan, dan dimasak. Setelah dimasak dimakan, dan umat Nabi Nuh beserta Nabi Nuh pun kenyang. Dan itulah peristiwa masak pertama kali setelah kejadian tufan badai besar. Memasak pertama kali di dunia setelah badai besar. Jadi terjadi itu pada tanggal 10 Muharram. Apalagi kejadiannya, Bu? Nabi Yunus yang pernah masuk ke dalam perut ikan paus. Apa yang dibaca Nabi Yunus pada saat itu? Dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau,
Maha suci Engkau wahai Allah, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan pada 10 Muharram juga. 10 Muharram. Kitab Taurat, kepada siapa diturunkan kitab Taurat ibu-ibu? Kepada ibu, lupa atau nggak tahu? Maka saya kasih tahu. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Itu turunnya pada 10 Muharram. Kan ada 4 kitab yang wajib kita imani. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dan kitab Taurat turun pada Nabi Musa 10 Muharram. Apalagi Nabi Daud diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, diterima oleh Allah taubatnya, itu juga 10 Muharram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang, berarti Nabi maksum dari dosa. Itu juga pada tanggal 10 Muharram. Hujan ibu-ibu, hujan pertama kali turun ke bumi itu 10 Muharram. Rahmat Allah juga pertama kali turun ke bumi 10 Muharram. Apalagi yang belum saya sebutkan. Nabi Sulaiman, pertama kali Nabi Sulaiman Allah berikan kerajaan, kekuasaan, itu juga pada tanggal 10 Muharram. Nabi Sulaiman yang terkenal juga dengan seorang nabi yang mampu mengerti bahasa selain manusia, bahasa hewan. Diberikan kerajaan, kekuasaan, itu pada tanggal 10 Muharram. Makanya puasalah di 10 Muharram nanti. Wa wasi'u ala iyalikum, meluaskanlah belanja keluarga kalian. Luas ke belanja ibu-ibu. Biasanya satu hari ibu belanja berapa habis di rumah? Satu hari biasanya berapa bu? 50 misalnya bu ya. Jadi khusus hari itu agak royal sedikit. Karena barang siapa yang meluaskan belanja keluarganya di hari itu, maka Allah akan luaskan belanjanya, rezekinya selama setahun penuh. Kan? Allah luaskan rezekinya. Jadi bagi yang penanggung nafkah jangan pelit-pelit. Ibu sampai ke bapak kayak gini, Bu. Kalau yang terima nggak terima. Jadi di hari itu royal lah sedikit. Jadi ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikarenakan 10 Muharram ini tidak hanya umat Nabi Muhammad yang mengerjakannya, maka puasalah pada tanggal 9 Muharramnya. Apa nama puasa 9 Muharram itu, Bu? Hari Tasu'a. Pernah Ibu mengerjakan puasa ini? Bagi yang belum, kerjakan nanti. Berarti hari Jumat nanti Tasu'a. 9 Muharram nama puasanya puasa sunnah Tasu'a. Apa kata Nabi? La in baqitu ila qabilin asuman natasi', kata Nabi. Seandainya aku hidup tahun depan, pasti aku akan puasa pada tanggal 9 Muharramnya. Riwayat Imam Muslim. Jadi ternyata Nabi belum sampai tahun depan sudah wafat. Berarti anjurannya sudah ada. Nabi sudah menyampaikan tentang puasa 9 Muharram, disebut dengan puasa Tasu'a. Dalam kitab Fathul Mu'in, atau bisa dilihat dalam kitab I'anatul Talibin, jelaskan kenapa dianjurkan puasa 9 Muharram mukhtalifatul Yahud, supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi puasa 10 Muharram, maka kita mulai puasa 9 Muharram. Kan gitu. Agak berbeda dengan orang Yahudi. Kalau ibu-ibu nanti lupa puasa 9 Muharramnya, atau ibu sucinya di 10 Muharram, hari terakhir halangan 9 Muharram, berarti ibu mulai puasa 10 Muharram misalnya, maka puasalah 11 Muharramnya juga, tutup dengan 11 Muharram agar berbeda dengan orang Yahudi. Paham Bu? Berarti kalau ibu yang ingin puasa 10 Muharram, awali 9 Muharram, 9 dan 10. 9 Muharram namanya Tasu'a, 10 Muharram namanya Asyura. Kalau ibu lupa puasa 9 Muharram atau karena ada halangan datang pada tanggal 9 Muharram yang hari terakhir pula tuh 9 Muharram, ibu mulai puasa 10 Muharram, tutup 11 Muharram, berarti 2 hari. Bolehkah puasa 3 hari? 9, 10, 11 boleh.
nggak apa-apa. Kalau ibu ingin puasa 1 hari saja, 10 Muharramnya saja, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, la ba'sa, no problem. Kan itu bukan? Tidak apa-apa. Tidak masalah ibu hanya puasa 1 hari saja 10 Muharram. Tapi alangkah baiknya mulai puasa 9 Muharram. Apa nama puasa 9 Muharram tadi, Bu? Tasu'a. Sengaja aku niat puasa sunnah Tasu'a esok hari karena Allah Ta'ala. Nah, kalau niat di malam hari kan? Sengaja aku niat puasa Asyura esok hari sunnah karena Allah Ta'ala. Sengaja aku niat puasa sunnah 11 Muharram esok hari karena Allah Ta'ala. Pasang niat malam hari. Boleh pasang niat di pagi harinya. Puasa sunnah boleh dengan syarat belum ada makan, belum ada minum, belum ada ngemil. Nanti saya bilang makan minum saja, ibu ngemil pula kan? Jadi belum ada makan dan minum. Silahkan pasang niat di pagi hari, kalau lupa niat malam hari. Itu puasa sunnah. Puasa wajib dia batas niatnya malam hari sampai terbit fajar. Kalau puasa sunnah batas niatnya sampai tergelincir mata. Paham, Bu? Dengan syarat belum ada makan dan minum apapun. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.